Hukum Coulomb. Charles Augustin de Coulomb. Beliau merupakan seorang fisikawan berkebangsaan Perancis. Pada tahun 1785, pertama kali yang meneliti hubungan gaya listrik dengan dua muatan dan jarak antara keduanya dengan menggunakan sebuah neraca puntir. Untuk mengenang jasa beliau, namanya digunakan untuk satuan internasional muatan listrik, yaitu Coulomb. Gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik disebut gaya Coulomb. Lihatlah gambar berikut ini. Apabila dua muatan yang berdekatan, jenis muatannya sama, maka gaya Coulomb-nya berupa gaya tolak-menolak. Sebaliknya, dua muatan yang berdekatan, jenis muatannya tak senama, maka gaya Coulomb-nya berupa gaya tarik-menarik. Besar gaya Coulomb bergantung pada besar masing-masing muatan dan kuadrat jarak antara dua muatan. Hukum Coulomb berbunyi: besar gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda bermuatan. Secara matematik hukum Coulomb dirumuskan sebagai berikut. Fc sama dengan K, Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Di mana Fc sama dengan gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik dalam satuan Newton, Q1 sama dengan besar muatan pertama dalam satuan Coulomb, Q2 sama dengan besar muatan kedua dalam satuan Coulomb, R sama dengan jarak antara dua benda bermuatan dalam satuan meter, K sama dengan konstanta pembanding besarnya 9 kali 10 pangkat 9 N/C. Contoh soal yaitu, dua muatan sejenis besarnya, 2 kali 10 pangkat min 6 dan 6 kali 10 pangkat min 4, jika jarak kedua muatan 6 cm, berapakah gaya Coulomb yang dialami kedua muatan? Penyelesaiannya, diketahui, Q1 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 dan Q2 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4, R sama dengan 6 cm adalah 6 kali 10 pangkat min 2. Ditanya Fc, rumusnya yaitu K, Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Masukkan ke rumus, 9 kali 10 pangkat 9, kali 2 kali 10 pangkat min 6, kali 6 kali 10 pangkat min 4 dibagi 6 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Jadi jawabannya, 3 kali 10 pangkat 3 Newton. Soal kedua, dua muatan besarnya Q1 dan Q2 berada pada jarak R, memiliki gaya Coulomb sebesar Fc. Berapakah besar gaya Coulomb jika A muatan pertama diperbesar 6 kali, B jarak kedua muatan diperbesar 4 kali? Jawaban A, pada kondisi awal, Q1, Q2, R dan Fc berlaku Fc sama dengan K, Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Pada kondisi muatan diperbesar, Q1 sama dengan 6 Q1, menyebabkan gaya Coulomb berubah menjadi F aksen, berlaku, F aksen sama dengan K, 6 Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Jadi hasilnya adalah 6 Fc. Jawaban B, pada kondisi jarak diperbesar R aksen sama dengan 4R, menyebabkan gaya Coulomb berubah menjadi F aksen, berlaku, F aksen sama dengan K, Q1 kali Q2 dibagi R aksen kuadrat. F aksen sama dengan K, Q1 kali Q2 dibagi 4R kuadrat. F aksen sama dengan 1/16K, Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Jadi jawabannya adalah 1/16 Fc. Medan listrik. Tahukah kamu mengapa benda-benda yang berada di permukaan bumi selalu ditarik menuju pusat bumi? Seluruh benda yang ada di permukaan bumi atau sekitarnya akan ditarik menuju pusat bumi karena memiliki massa yang jauh lebih kecil daripada massa bumi. Hal serupa ternyata juga terjadi pada muatan-muatan listrik. Muatan-muatan listrik memiliki medan listrik
sehingga dapat mempengaruhi muatan lain yang berada tidak jauh darinya. Medan listrik dapat didefinisikan sebagai daerah di sekitar muatan yang masih kuat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Medan listrik digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau masuk ke dalam muatan. Arah garis gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif dan arah garis medan listrik keluar digunakan untuk menunjukkan muatan positif. Perhatikan gambar berikut. Agar mengetahui besar kuat medan listrik muatan Q, sebuah muatan uji positif Q0 yang muatannya jauh lebih kecil diletakkan di dekat muatan tersebut dengan jarak R. Berdasarkan hukum Coulomb, muatan Q0 tersebut akan mendapatkan gaya tolak dari muatan Q sebesar F sama dengan K, Q, kali Q0 dibagi R kuadrat. Karena kuat medan listrik didefinisikan sebagai besarnya gaya listrik yang bekerja pada satu satuan muatan uji, maka besarnya kuat medan listrik yang dialami oleh muatan uji tersebut yaitu medan listrik sama dengan F dibagi Q0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar kuat medan listrik pada suatu titik yang berjarak R dari muatan Q adalah medan listrik sama dengan K kali Q dibagi R kuadrat. Contoh soal yang pertama, gaya Coulomb yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 4 kali 10 pangkat min 4 N jika besar muatan A sebesar 4 kali 10 pangkat min 6 dan muatan uji B sebesar 4 kali 10 pangkat min 12. Berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A tersebut? Diketahui, besar gaya Coulomb sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4, besar muatan A sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6, dan besar muatan B sama dengan 4 kali 10 pangkat min 12. Ditanyakan, besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A. Jawaban, medan listrik sama dengan F dibagi QB sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 dibagi 4 kali 10 pangkat min 12, jadi, besar kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A adalah 10 pangkat 8 N per C. Contoh soal kedua, medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji A terhadap muatan B sebesar 80 N per C jika jarak kedua muatan tersebut adalah 3 cm. Berapakah besar muatan B? Diketahui, medan listrik sama dengan 80 N per C, jarak kedua muatan sama dengan 3 cm menjadi 3 kali 10 pangkat min 2, ditanyakan, besar muatan B. Medan listrik sama dengan K, kali Q dibagi R kuadrat, 80 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, dikali Q dibagi 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat, Q sama dengan 80 dikali 9 kali 10 pangkat 4 dibagi 9 kali 10 pangkat 9, jadi besar muatan B adalah 8 kali 10 pangkat min 4. Penerapan listrik statis. Pertama, yaitu petir atau halilintar. Orang yang pertama kali menyatakan bahwa petir merupakan listrik statis adalah Benjamin Franklin pada tahun 1700. Dalam penyelidikannya, dia mengungkapkan bahwa listrik statis dapat bergerak cepat pada bahan-bahan tertentu, dan permukaan runcing lebih banyak menarik elektron daripada permukaan datar. Sebelum hujan badai, awan dalam kondisi netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Ketika hujan badai, terjadi gesekan antara partikel-partikel awan dengan udara, sehingga menyebabkan awan bermuatan listrik.
Apabila awan melewati gedung yang tinggi, muatan negatif di dasar awan akan menginduksi bangunan gedung hingga muatan positif bergerak ke atas terkumpul di puncak gedung. Adapun muatan negatif ditolak ke dasar gedung. Perbedaan jenis muatan antara awan dengan puncak gedung menyebabkan medan listrik. Apabila muatan pada awan bertambah, gaya elektrostatis akan memaksa muatan negatif meloncat secara tiba-tiba dari dasar awan ke puncak gedung yang disertai dengan bunga api listrik. Apabila hal itu terjadi, maka dikatakan gedung tersambar petir. Untuk menghindari bahaya petir, di atas gedung perlu dipasang penangkal petir yang terbuat dari tembaga yang ditancapkan ke dalam tanah. Adapun tembaga yang berujung runcing dipasang pada ujung bangunan. Prinsip kerja penangkal petir, yaitu dengan dibuat runcing dari bahan konduktor atau logam, yang dipasang di atas sebuah bangunan atau gedung yang dihubungkan dengan kabel sampai ke tanah, kemudian kabel tersebut ditanam di dalam tanah, dengan tujuan agar arus petir yang sangat besar dapat segera dinetralkan ke dalam tanah. Kedua yaitu pengecatan mobil. Pengecatan mobil dapat digunakan melalui penyemprotan cat elektrostatis untuk memperoleh hasil yang maksimal. Pada proses ini, butiran cat yang berupa aerosol akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut penyemprot. Butiran-butiran cat ini akan ditarik menuju badan mobil yang ditanahkan selama penyemprotan. Hasilnya dijamin pengecatan akan sampai pada bagian yang paling sukar dicapai, apabila digunakan metode pengecatan yang biasa. Ketiga yaitu mesin fotokopi. Selain memanfaatkan konsep listrik statis, pada mesin fotokopi juga dimanfaatkan konsep optik. Proses fotokopi ini menggunakan sifat unik dari logam selenium. Sebagai konduktor foto, selenium akan menjadi konduktor jika dikenai cahaya, dan menjadi isolator jika berada dalam keadaan gelap. Hewan menghasilkan listrik sebagai impuls rangsang dalam tubuhnya untuk menanggapi rangsangan, bergerak, berburu mangsa, melawan predator, atau bahkan navigasi. Meskipun pada umumnya, arus listrik yang dihasilkan sangat lemah, namun ada beberapa hewan yang dianugerahi keistimewaan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mampu menghasilkan arus listrik yang sangat kuat. Berikut merupakan hewan-hewan penghasil listrik, yaitu ikan belalai gajah. Ikan belalai gajah memiliki mulut yang panjang menyerupai bentuk belalai gajah. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus, yang disusun oleh ribuan sel elektroplaks, pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Sel elektroplaks merupakan sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar saat ikan belalai gajah dalam keadaan beristirahat. Ikan pari elektrik. Ikan pari elektrik mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Kedua sisi kepala ikan pari elektrik mampu menghasilkan listrik hingga sebesar 220 volt. Besar tegangan ini sama seperti besar tegangan listrik yang ada di rumah. Hiu kepala martil. Hiu kepala martil memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsang listrik. Hiu kepala martil mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Hiu kepala martil biasa menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir, menghindari keberadaan predator, dan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai medan magnet bumi. Echidnas. Echidnas memiliki moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga atau mangsa. Elektroreseptor Echidnas terus-menerus dibasahi agar lebih mudah untuk menghantarkan listrik. Hal inilah yang menyebabkan kebanyakan hewan yang memiliki sistem elektroreseptor berasal dari perairan. Belut listrik.
Penelitian menunjukkan bahwa belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan tersebut diyakini dapat membunuh manusia dewasa. Lele elektrik. Lele air tawar, yang berasal dari perairan tropis di Afrika ini, memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik hingga sebesar 350 volt. Besarnya energi yang dihasilkan lele elektrik, sama seperti energi listrik yang diperlukan untuk menyalakan komputer selama 45 menit.